Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kita ketemu lagi. Pagi ini kebetulan kita lagi ada di perpustakaan Kedinasan Kota Administrasi Jakarta Selatan, lagi cek-cek bukunya. Kita akan coba membuat tutorial terkait permasalahan-permasalahan temuan-temuan ya dalam arah inputan Renkin ke dalam sistem SKP. Nah, kali ini akan kita bahas yang kaitan dengan indikator scorecard dulu ya. Ya. Kemarin yang pertama itu sudah kita bahas terkait dengan Renkin. Nah, salah satu indikator dalam Renkin itu adalah scorecard. Untuk kelurahan kecamatan itu mendapatkan indikator scorecard dalam Renkinnya, yaitu untuk penilaian kinerja camat dan lurah. Ada 5 item dalam scorecard itu. Yang pertama itu adalah penyampaian SPPT PBB. Ya, ini kaitan dengan ini mungkin di Renkinnya masih banyak ada temuan ya. Jadi yang di pengukuran kinerjanya belum dirubah. Jadi kaitan dengan penyampaian SPPT PBB untuk pengukuran kinerjanya itu dimasukkan di triwulan 3 dan bunyinya adalah laporan penyampaian SPPT PBB. Jadi targetnya itu adalah penyampaian SPPT PBB untuk kelurahan. Nah, ini akan kita bahas mungkin untuk penyampaian SPPT PBB itu dalam artian jumlah lembar PBB yang dibagikan oleh lurah kepada warganya itu dari buku 1, 2, dan 3. Nah, itu. Nah, mungkin sudah berjalan. Nah, nanti tinggal kaitan dengan pelaporannya di dalam sistem scorecard. Misalnya kita ambil contoh untuk jumlah SPPT di salah satu kelurahan berjumlah 1000 lembar. Nah, jadi targetnya ntar di input dalam sistem scorecard itu adalah 1000. Capaiannya adalah jumlah yang disampaikan. Misalnya yang disampaikan itu tersampaikan ada 900, jadi masih ada sisa 100 yang tidak tersampaikan atau dikembalikan. Nah, itu akan pas saat laporan penyampaian dibuatkan keterangan 900 tersampaikan, 100 itu item-itemnya kenapa tidak tersampaikan. Mungkin salah satu alamat gaib atau RT 00, RW 00, jadi tidak ditemukan. Atau bisa juga ada aset Pemda yang sudah dibebaskan tapi masih muncul PBB-nya. Jadi keterangan, jadi 900 tersampaikan, item yang 100 itu diberi keterangan. Jadi jumlahnya tetap 1000. Jadi dengan upload itu di dalam sistem scorecard nanti akan tercapai 100. Nah, itu untuk PBB. Untuk yang kedua adalah pembentukan bank sampah. Nah, pembentukan bank sampah ini pengukuran kinerjanya itu diukur dari terbentuknya bank sampah yang ada di lingkungan RW. Jadi bukan berbentuk sosialisasi. Nah, nanti agar di rankingnya itu diperbaiki untuk kata-kata di pengukuran kinerjanya. Jadi jumlahnya misalnya target di triwulan 4 ada 1 bank sampah. Jadi nanti rumus di dalam sistem ETPP-nya kita menggunakan rumus absolut. Nah, seperti itu. Untuk yang ketiga, pembangunan drainase vertikal. Nah, ini pengukuran kinerja dalam rencana kinerjanya itu adalah pembangunan drainase vertikal. Jadi bukan sosialisasi. Jadi terbangunnya drainase vertikal di lingkungan RW. Misalnya di satu kelurahan itu menargetkan 1 drainase vertikal di RW sekian. Jadi bisa ditulis targetnya. Nanti di ETPP-nya, di sistem ETPP itu dimasukkan dengan target di triwulan 4 dengan. Nah, yang ketiga adalah pendataan aset. Pendataan aset itu, jadi kemarin sudah beberapa kali rapat bersama para sekcam karena kaitan dengan tusinya itu ada di Kasih Ekbank, jadi diseragamkan untuk pendataan aset itu adanya di Kasih Ekbank. Nah, pendataan aset itu bisa dimasukkan di target di triwulan 4. Jadi dengan rumusnya absolut seperti itu. Nah, pendataan aset ini bisa berbentuk pendataan dari KIP A, KIP B, KIP C maupun pasos-pasum yang ada di kelurahan yang belum terdaftar. Jadi bentuknya bisa berbentuk surat dari lurah koordinasi dengan aset atau SKPD terkait dengan kepemilikan aset tersebut. Nah, yang kelima adalah SKLM, survei kepuasan layanan masyarakat atau JEK survei. JEK survei itu ditargetkan di triwulan 3 dan 4. Jadi karena dia ada 2 triwulan, jadi bisa dimasukkan di rumus ETPP-nya itu adalah absolute X seperti itu, karena ada di 2 triwulan, triwulan 3 sendiri, triwulan 4 sendiri. Itu penilaian rekapan hasil untuk survei kepuasan layanan masyarakat. Nah, itu ada 5 indikator untuk
penilaian scorecard untuk lurah dan camat. Jadi kiranya bisa dicek lagi, jangan sampai salah input atau salah kata-kata dalam pembuatan rencana kinerjanya. Nah, selanjutnya juga kita akan membahas beberapa temuan-temuan yang disampaikan dari teman-teman kelurahan dan kecamatan kaitan dengan penginputan Redkin. Nah, salah satunya adalah dengan jumlah waktu. Untuk volume waktu yang diinput dalam sistem SKP adalah 12 bulan. Jadi SKP itu untuk tiap-tiap ASN itu sifatnya 1 tahun. Jadi volumenya 12 bulan, walaupun dia nanti ada mau ngambil cuti melahirkan atau apa, nanti ada keterangannya sendiri. Jadi nah, yang berikutnya ada juga temuan terkait dengan pelaksana yang ada di bawah jabatan nomenklatur berubah. Awalnya itu bahwa pelaksana tersebut membuat 2 kali, jadi sudah diarahkan juga dari BKD diinformasikan bahwa untuk pelaksana yang di bawah jabatan nomenklatur berubah itu membuat SKP hanya 1 kali dalam tahun 2020 itu. Nah, selanjutnya juga ada terkait dengan scorecard. Ya, scorecard itu diturunkan misalnya di kecamatan. Jadi diturunkan ke wakil camat, diturunkan ke sekcam, dan diturunkan ke kasih terkait. Nah, untuk kasih pemerintahan dia mendapatkan turunan scorecardnya pendataan pencapaian penerimaan SPPT PBB dan survei kepuasan layanan masyarakat. Sedangkan untuk kasih Ekbank dia ada 3. 3 itu adalah pembentukan bank sampah, pembangunan drainase vertikal, dan satu lagi adalah pendataan aset, karena itu masuk ditusi di kasih Ekbank. Jadi ada turunannya ya semua. Nah, lanjut lagi juga ada beberapa yang tidak muncul, mungkin dari kaitan dengan jabatan yang nomenklatur berubah. Mungkin itu dicek lagi di SKP pertama. Di SKP pertamanya apakah inputnya benar. Jadi untuk yang nomenklatur berubah seperti yang video yang pertama itu adalah jadi menginputnya 2 kali SKP. SKP pertama itu membuat dengan tanpa referensi atau tupoksi yang diisi. Nah, SKP kedua baru sesuai dengan ranking. Nah, mungkin kalau ada yang jabatan baru seperti Kasubag program anggaran, kemarin itu kita sudah sampaikan ke Dinas Kominfo dan sudah di TL, sudah muncul. Mungkin tarikan datanya terhadap jabatan yang barunya belum keluar. Nah, jadi indikator ranking itu ada 3 ya. Ada dalam rencana kinerja itu ada Perkin, ada KSD atau scorecard, dan ada satu lagi tupoksi. Nah, 3 item itulah yang dicek. Nah, sekarang sudah masuk di tanggal 2 September, jadi masih ada waktu kurang lebih 9 hari lagi untuk tahapan penginputan SKP. Jadi benar-benar agar dicek ya buat teman-teman semua ASN khususnya wilayah Jakarta Selatan, cek lagi inputan ranking ke dalam SKP-nya. Jadi masih bisa ada waktu untuk mengecek lagi satu persatu. Nah, juga ada temuan juga kaitan dengan pembagian tugas untuk pelaksana. Kita ambil salah satu sampel contoh ya, mungkin di Jagakarsa. Di Jagakarsa itu terdapat mungkin di Kasih Ekbank. Kasih Ekbank itu ada 8 rencana kinerja, sedangkan di Kasih Ekbank itu terdapat 2 pelaksana. Jadi pembagiannya jangan dibagi 4-4. Jadi 8-8 itu bisa diturunkan ke pelaksana yang 2 orang tersebut. Namun nanti objeknya mungkin dipisah. Mungkin seperti contoh di Kelurahan Jagakarsa ada 6, di Kecamatan Jagakarsa ada 6 kelurahan. Jadi bisa pelaksana A itu tugasnya di 3 kelurahan, pelaksana B 3 kelurahan, seperti itu. Karena kalau dibagi 2, 4-4, jadi terlihatnya SKP-nya itu terlalu sedikit. Jadi nanti bisa buat kajian juga dari provinsi bahwa kalau terlalu sedikit itu dilihat SKP-nya nanti bisa dijadi 1. Berarti slotnya jadi 1 aja kalau begitu. Nah, jadi dibagi habis dan dibagi objeknya. Pembagian itu dari kasihnya. Seperti itu. Dan juga ada kaitan dengan temuan masalah yang mutasi. Nah, yang mutasi itu disesuaikan dengan tanggal TMT yang ada di profil akun SKP-nya masing-masing. Coba dicek. Nah, dari temuan kita keliling di beberapa tempat masih banyak ada
kesalahan dalam pembuatan rankinnya, jadi agar diperbaiki. Jadi kita coba update hari per hari untuk rankin khususnya di wilayah Jakarta Selatan ini benar-benar maksimal, jadi bagus. Dan yang dibuat itu juga tiap-tiap ASN-nya juga mengerti akan rankin yang dibuat, karena itulah yang akan dilaksanakan di tahun 2020 ini. Nah, selanjutnya juga pada kesempatan ini kita juga membuka untuk sarana untuk fasilitas kaitan dengan penyampaian temuan-temuan, kendala-kendala yang ada di wilayah bisa disampaikan ke bagian KKPP. Dan juga bagi yang rekan-rekan yang sudah input tetapi salah input juga bisa disampaikan ke bagian KKPP, nanti mungkin bisa di reset. Kita akan fasilitasi ke Suban Kepegawaian maupun ke BKD. Nah, manfaatkan waktu yang sisa 9 hari ini untuk input rencana kinerja ke dalam sistem SKP agar benar-benar maksimal dan yakin bahwa itu sudah benar dan sudah terinput di dalam sistem SKP dan ETPP. Jadi tahapan-tahapan itu bisa kita lewati. Dan saya juga berharap dengan adanya tutorial ini dapat menambah wawasan bagi teman-teman yang ada di wilayah Jakarta Selatan terkait dengan rencana kinerja dan penginputan SKP. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan tutorial pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jaksel Kompak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para ASN di Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan. Apa kabar? Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Ingat, sekarang sudah tanggal 2 September 2020. Waktu penginputan sampai tanggal 11 September 2020. Cek rankinnya di sistem SKP, apakah sudah terinput baik atau belum, atau mungkin belum sesuai dengan standar yang sudah ada. Nah, kemudian cek lagi di sistem ETPP jakarta.go.id, apakah sudah tertarik atau belum. Jika ada kendala atau ada masalah, jangan ragu untuk bertanya kepada bagian KKPP Jakarta Selatan, Subak Tata Laksana. Ingat, tanggal 11 September. Selamat berjuang menginput rankin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jaksel Kompak.